Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga yang dikepalai oleh seorang hakim bernama Agus dan anaknya yang tengah berkuliah yang bernama Adi. Hakim Agus menempuh karirnya dengan penuh semangat akan bidangnya dan selalu menjunjung tinggi rasa tanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Hakim Agus seringkali sibuk dengan pekerjaannya demi menyelesaikan permasalahan yang menyangkut hidup atau mati seorang baik karena disengaja ataupun tidak melalui peradilan. Adi, yang merupakan anak dari Agus, juga tengah sibuk dengan hidupnya di kuliah. Adi memiliki banyak teman, dan dia sering pergi bersama teman-temannya untuk nongkrong dan bermain bersama. Pada suatu waktu di siang hari, terjadi tabrakan beruntun di jalan tol yang melibatkan 3 mobil. Pada kecelakaan ini, ada 2 korban jiwa yang berada di antara mobil paling depan dan belakang. Kecelakaan ini diduga akibat Ragil, anak dari artis bernama Raffi, yang berpindah laju ke jalur cepat namun tidak memberikan tanda, dan kecepatan mobil Ragil yang terlalu pelan sehingga 2 mobil di belakangnya tidak bisa menghentikan mobil dengan tepat waktu, dan akhirnya terjadilah tabrakan. Kejadian ini sangatlah fatal, terlebih karena Ragil yang belum memiliki SIM, walaupun usianya sudah mencukupi. Sebelum pengadilan yang membahas isu kecelakaan ini dilaksanakan, Raffi mendatangi rumah Agus dan mengajak Agus berbicara dan bercerita. Agus mempersilahkan Raffi untuk bercerita, hingga akhirnya Hakim Agus mendapat info dari rekan pengadilan bahwa dia akan memimpin pengadilan untuk kasus isu kecelakaan yang menyangkut anak dari Raffi ini. Tidak lama kemudian, Hakim Agus memberikan tawaran, yaitu jumlah uang yang sebesar 5 kali lipat gaji 1 tahun, rumah yang besar dan mewah, hingga ditawarkan mobil supercar yang dimiliki oleh Raffi. Hakim Agus pun akhirnya menyadari bahwa yang dilakukan oleh Raffi adalah suatu gratifikasi atau sogokan untuk meringankan hukuman untuk Ragil. Hakim Agus dengan hormat menolak semua tawaran yang diberikan oleh Raffi serta meminta Raffi untuk meninggalkan rumahnya dan menyarankan untuk menjadikan ini pelajaran bagi Raffi dan Ragil supaya lebih bertanggung jawab dalam semua tindakannya. Setelah kejadian penawaran yang diberikan oleh Raffi, hari dimulainya pengadilan pun berlangsung. Hakim Agus memimpin pengadilan terhadap Ragil sebagai terdakwa dengan adil tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal atau gratifikasi, dan memberikan hukuman yang selayaknya diterima oleh terdakwa. Kasus ini pun akhirnya tersorot oleh media sosial dan membuat nama Hakim Agus menjadi lebih terkenal, sampai dijadikan salah satu calon hakim dalam Mahkamah Agung atau MA. Kejadian ini juga membuat Adi menjadi semakin dikenal di antara kalangan teman-temannya. Pada saat ini, Adi sedang menempuh skripsi untuk lulus dari kampusnya. Teman-teman Adi sudah hampir selesai dalam mengerjakan skripsi mereka, dan bahkan sudah ada yang diberikan evaluasi dari dosen pembimbingnya. Akan tetapi, Adi masih belum memulai pembuatan skripsinya. Walaupun situasi yang dihadapi Adi seperti ini, Adi masih saja tidak memulai pekerjaan skripsinya, dan pergi berkumpul bersama teman-temannya yang sama seperti Adi, yaitu belum menyelesaikan skripsinya juga. Tak terasa, batas waktu pengumpulan skripsi pun tinggal 1 minggu, dan Adi masih baru sampai di bab pendahuluan pada skripsinya. Hal ini membuat Adi menjadi gelisah dan terburu-buru dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Pada saat Adi berkumpul di tempat biasa dia nongkrong, ada seorang senior yang melihat keadaan Adi dan akhirnya mencoba berbicara dengan Adi untuk membahas bisnis jasa pembuatan skripsi yang terkenal dengan sebutan joki skripsi. Senior tersebut membuat Adi menjadi semakin khawatir dan cemas akan pekerjaan skripsi yang dimilikinya. Oleh karena itu, Adi pun akhirnya tergoda untuk menggunakan joki skripsi karena Adi takut pekerjaan skripsinya tidak selesai tepat waktu dan akan membuat dia harus mengulanginya. Adi akhirnya menggunakan uang yang dimiliki untuk membayar jasa joki tersebut. Pada akhirnya, Adi pun mendapatkan gelar sarjananya dengan menggunakan skripsi hasil jasa joki yang dimiliki oleh seniornya. Pada hari kelulusan, Adi ditemani oleh ayahnya untuk diberikan selamat atas kerja kerasnya selama berkuliah. Setelah Adi dan Agus sampai ke rumah, Adi merasa tidak enak dan akhirnya mengakui kesalahan kepada ayahnya karena telah lalai dan malah menggunakan jasa joki skripsi untuk membantu agar dirinya lulus. Agus pun marah
dan kecewa akan perilaku Adi yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya memberikan hukuman berupa larangan untuk nongkrong dan juga fasilitas uang jajan yang disita. Tapi Agus menghargai juga bahwa Adi yang berbuat salah mau mengakuinya dan berharap kejadian ini tidak berulang lagi. Disclaimer: semua nama di cerita ini hanyalah fiksi. Cerita ini terinspirasi dari kisah Jenderal Polisi Ogi, seorang polisi yang berintegritas dan jujur. Terima kasih.